Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-11, Yusuf ahli mimpi. Sahabat petang. Ayat hafalan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Kejadian 37 ayat 19. Kisah Yusuf mencakup bagian terakhir dari kitab Kejadian, dari mimpi pertamanya di Kanaan hingga kematiannya di Mesir. Faktanya, Yusuf menempati lebih banyak tempat dalam kitab Kejadian daripada leluhur lainnya. Meskipun Yusuf hanyalah salah satu dari putra Yakub, dia ditampilkan dalam Kejadian sebagai bapa bangsa yang hebat, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti yang akan kita lihat, kehidupan Yusuf menonjolkan dua kebenaran teologis yang penting. Pertama, Allah memenuhi janjinya. Kedua, Tuhan bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dalam pelajaran pekan ini, kita akan berfokus pada kehidupan awal Yusuf. Dia adalah putra kesayangan Yakub, yang ironisnya dijuluki Baal Hakalomot atau tukang mimpi, yang secara harfiah berarti penguasa mimpi, yang menyiratkan bahwa dia adalah ahli mimpi. Gelar ini sangat cocok untuknya karena dia tidak hanya menerima, memahami, dan menafsirkan mimpi nubuatan, tetapi dia juga memenuhi mimpi itu dalam hidupnya juga. Dalam pasal-pasal ini, kita akan melihat sekali lagi bahwa pemeliharaan Allah ditegaskan meskipun hati manusia jahat dan keji. Adapun garis besar dan tema-tema pelajaran sepanjang minggu ini, meskipun Yusuf adalah salah satu putra Yakub, ia menonjol sebagai sosok bapa leluhur yang hebat, mirip dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Faktanya, Yusuf menempati lebih banyak ruang dalam kitab Kejadian daripada ketiga bapa leluhur itu. Kisah-kisah Yusuf kontras dengan kisah-kisah pemerkosaan, pembunuhan, dan pelacuran sebelumnya. Berbeda dengan para bapa bangsa lainnya yang sering tersandung dan berperilaku tidak baik, Yusuf tetap murni dan penuh kasih. Seperti Nabi Daniel, Yusuf adalah orang bijak dan seorang nabi. Dia adalah orang bijak yang berperilaku cerdas dan menemukan solusi yang tepat untuk masalah politik dan ekonomi. Tetapi dia juga seorang nabi yang menerima wahyu Tuhan untuk dikomunikasikan kepada umatnya. Yusuf tidak hanya menerima mimpi dari Tuhan, tetapi ia juga mampu menafsirkan mimpi orang lain, dari penjara hingga istana Firaun. Yusuf mewakili orang yang benar yang sangat unik. Dia selamat dari kejahatan, penipuan, dan kekerasan. Tuhan mengalahkan perbuatan jahat dan jebakan yang diarahkan pada Yusuf dan menggunakannya untuk menggenapi rancangannya. Faktanya, Tuhan mengubah semua tindakan jahat menjadi peluang untuk memajukan Yusuf. Setiap kali Yusuf keluar dari masalah, ia menjadi lebih hebat. Apakah itu dari sumur, dari perbudakan, dari penjara, atau di istana Firaun. Berkat Tuhan bagi Yusuf bukan hanya untuk kebahagiaannya. Melalui Yusuf, berkat Allah atas Abraham digenapi. Melalui Yusuf, bukan hanya keluarga Israel, tetapi semua bangsa akan diberkati dan diselamatkan. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari anak-anak dari Yakub, terlebih khusus berfokus kepada seorang yang bernama Yusuf. Ada masalah keluarga yang terjadi di dalam kehidupan dari Yakub beserta dengan anak-anaknya. Masalah keluarga apakah yang membuat saudara-saudara Yusuf begitu membenci Yusuf itu sendiri? Apakah yang telah diperbuat oleh Yusuf sehingga mereka sangat membencinya? Pada akhirnya saudara-saudara Yusuf ini bermufakat untuk mencelakakan Yusuf, dan mereka mengatur siasat untuk menyerang Yusuf. Mengapa harus terjadi seperti ini? Dan bagaimana dengan nasib Yusuf selanjutnya? Di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini juga akan membahas mengenai Yehuda dan Tamar. Siapakah Yehuda dan Tamar ini? Dan mengapakah kisah ini diceritakan? Dan apakah pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Yehuda dan Tamar? Dan pada akhirnya Yusuf dijual di Mesir. Apakah yang Yusuf lakukan di Mesir, dan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf di dalam kehidupannya ketika ada di Mesir? Apakah Yusuf memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan atau justru terpengaruh dengan kehidupan di Mesir?
Ketika Yusuf ada di Mesir, Firaun bermimpi. Apakah mimpi-mimpi dari Firaun tersebut? Dan mengapa Firaun bermimpi seperti itu? Dan apakah arti dari mimpi-mimpi Firaun tersebut? Dari manakah asalnya mimpi-mimpi dari Firaun itu? Kita akan menemukan jawaban-jawabannya ketika kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 setiap hari di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di tengah-tengah kesibukan kita, mari kita meluangkan waktu walaupun hanya sejenak untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari, sehingga berkat Tuhan akan terus kita rasakan, iman kita akan terus dikuatkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengerti pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 yang kami akan pelajari pada minggu ini, sehingga kami akan terus setia kepada Tuhan, kami akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.